Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih mendengarkan podcast Cerita Dulu, basic dari Instagram @remahanbumbu_. Nah, kali ini aku lebih excited buat ngebahas requestan dari teman-teman di Instagram yang udah mulai aware nih sama akun @remahanbumbu_. Kali ini ada yang request nih, Kak, bahas dong tentang basic lebih mendasar tentang toxic kayak gitu kan, lebih mendasar dan lebih mendetail. Oke, di kali ini kita nggak usah lama-lama lagi, kita bakalan ceritain, kita bakalan sharing, kita bakalan kasih informasi tentang hubungan yang toksik seperti apa. Tapi sebelum itu, seperti biasa, bantu support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya ya. Dan kalau misalnya menurut kalian ini merupakan konten yang bermanfaat dan bisa menjadi teman kalian, jangan lupa share dan semoga bermanfaat. Oke, di episode sebelumnya aku udah ngebahas tentang saudara yang toksik, tapi ternyata ada yang lost nih. Banyak yang nanya, apa sih Kak hubungan yang toksik itu? Terus apa aja sih ciri-cirinya? Jadi aku balik lagi nih, throwback lagi, apa sih toxic? Apa sih itu toxic people dan cara mengatasinya? Nah, kali ini aku baca artikel di Gramedia Blog. Nah, apa sih itu toxic people dan cara mengatasinya? Jadi udah menjadi hal yang umum ya jika hubungan adalah sebuah kerja keras. Dalam hubungan, perkelahian adalah sesuatu yang normal. Namun, karena banyak yang menganggap perkelahian adalah sesuatu yang normal dalam sebuah hubungan, banyak yang menutup mata tentang adanya hubungan yang toksik. Kalau kamu berhubungan dengan orang yang kerap menimbulkan konflik dalam hidupmu, mungkin aja kamu sedang berhubungan dengan orang yang toksik. Orang-orang toksik dapat menimbulkan stres dan membuat hidup orang lain menjadi tidak nyaman. Belum lagi rasa sakit yang dirasakan secara fisik maupun emosional. Kita masuk ke pengertian toxic people. Jadi toxic people itu adalah seseorang yang memiliki perilaku negatif dan selalu membuat hidup orang lain menjadi tidak nyaman. Toksik dalam seseorang tidak dianggap sebagai gangguan mental, namun mungkin ada sesuatu masalah mental yang mendasari kenapa seseorang bertindak seperti itu. Orang toksik mungkin ada di kehidupanmu, namun kamu tidak menyadarinya. Untuk mengetahui apakah ada seseorang yang toksik di dalam hidupmu, coba ya jawab nih beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apakah kamu merasa dirimu tidak menarik ketika bersama orang ini? Yang kedua, apakah kamu sering merasa marah ketika bersama orang tersebut? Yang ketiga, apakah kamu merasa sedih dan depresi ketika bersama orang tersebut? Yang keempat, apakah kamu merasa dihianati dengan orang tersebut? Yang kelima, apakah kamu sering merasa direndahkan oleh orang tersebut, terutama di depan banyak orang? Selanjutnya, apakah kamu merasa lega ketika orang ini tidak berada di dekatmu? Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu merasa bahagia jika kamu tidak bisa melihat orang ini lagi di dekatmu? Selanjutnya, apakah kamu merasa makan berlebihan atau tidak nafsu makan ketika berhadapan dengan orang tersebut? Selanjutnya, apakah kamu pernah merencanakan untuk kabur dari orang tersebut? Selanjutnya lagi, apakah orang tersebut memperlakukanmu secara berbeda ketika di publik dan di ranah pribadi? Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu merasa sakit kepala jika berhadapan dengan orang tersebut? Selanjutnya, apakah kamu sering merasa merinding jika berhadapan dengan orang tersebut? Selanjutnya, apakah kamu sering merasa sulit bernapas ketika bersama orang ini? Selanjutnya, apakah jantungmu berdetak lebih cepat jika ada orang tersebut di sekitarmu? Selanjutnya lagi nih, apakah kamu mengeluarkan keringat berlebih jika ada orang tersebut? Selanjutnya, apakah orang tersebut menyentuhmu dengan agresif? Selanjutnya, apakah kamu tidak ingin disentuh orang tersebut? Selanjutnya lagi, apakah kamu tidak ingin menyentuh orang tersebut?
Selanjutnya, apakah orang ini sering berbicara kasar kepadamu? Selanjutnya, apakah kamu sering meneriaki orang ini? Selanjutnya, apakah orang tersebut sering mengejekmu dan berkata hanya bercanda ketika melihat reaksimu? Pertanyaan kedua terakhir, apakah kamu sering merasa tidak bisa berkata apa-apa ketika berbicara dengan dia? Pertanyaan terakhir, apakah kamu tidak ingin berbicara dengan orang tersebut melalui telepon? Nah, kalau kamu menjawab iya dari beberapa pertanyaan yang tadi udah aku bacain, itu berarti kamu sedang berhubungan dengan orang-orang yang toxic. Toxic people mungkin bisa mempengaruhi beberapa kategori di kehidupan kita seperti emosional, perilaku, fisik, dan komunikasi. Nah, dari pertanyaan tadi yang udah aku bacain, bisa juga dilihat jika kamu merasa tidak sehat secara fisik dan mental, maka bisa jadi kamu sedang berhadapan dengan orang yang toksik. Oke, next kita masuk ke ciri-ciri toxic people. Selain menjawab beberapa pertanyaan yang tadi udah aku bacain, kamu juga bisa mengetahui apakah seseorang itu toksik atau tidak, atau mungkin dirimu seseorang yang toksik. Nah, jadi ada beberapa ciri-ciri nih orang yang toksik. Yang pertama, tidak pernah bertanggung jawab. Orang-orang toksik tidak pernah bertanggung jawab atas perasaannya sendiri. Mereka sering memproyeksikan perasaannya kepada orang lain dan kehidupan orang lain. Orang-orang toksik merasa bahwa emosinya berasal dari sesuatu yang orang lain lakukan. Misalnya, ketika dimarahi oleh atasan di tempat kerja, mereka akan melampiaskannya kepada orang lain. Mereka tidak pernah menerima kenyataan ini dan terus melampiaskannya pada orang lain. Kalau kamu berhubungan dengan orang yang seperti ini, sebaiknya menjauh. Kalau kamu adalah orang yang seperti ini, sebaiknya kamu merenungkan dan memperbaikinya. Poin yang kedua adalah ciri-ciri toxic people. Bertindak manipulatif. Orang yang toksik biasanya bertindak manipulatif nih. Mereka akan membuat orang lain melakukan hal yang dia inginkan. Mereka menggunakan orang lain untuk mencapai tujuannya. Orang yang toksik selalu mempunyai tujuan tertentu dalam pikirannya, dan bahkan mereka tidak akan menanyakan pendapat orang lain tentang hal ini. Jika kamu memiliki hubungan dengan orang yang seperti ini, kamu tidak akan mendapatkan apapun dari mereka. Mereka tidak akan peduli dengan tujuan orang lain. Jika ada seseorang yang mencoba untuk memanipulasi kamu, kamu harus bisa membela diri kamu karena kamu mempunyai pilihan untuk menjalani hidup kamu. Ciri ketiga dari toxic people itu adalah tidak pernah meminta maaf. Orang yang toksik ketika melakukan kesalahan tidak akan pernah meminta maaf. Bahkan ketika dia meminta maaf, pasti dia berbohong dengan sejuta alasan. Mereka akan memutarbalikkan fakta dan menceritakan bahwa mereka bukanlah orang yang melakukan kesalahan tersebut. Mereka tidak pernah merasa bersalah. Kesalahan ada pada orang lain. Maka dari itu, orang yang toksik tidak pernah meminta maaf. Jika kamu membahas kesalahan yang mereka perbuat, mereka tidak akan mengakui dan bahkan menyalahkan dirimu atas kesalahan yang dia perbuat. Ciri toxic people keempat adalah bertindak menghakimi. Manusia seringkali bertindak salah, namun orang-orang yang toksik akan memastikan bahwa kamu mengetahui kesalahan itu dan mengakuinya. Mereka akan menghakimi dan merendahkan harga dirimu. Mereka akan menghakimi dan protes terhadap apapun yang kamu lakukan dalam karirmu, kisah cintamu, bahkan baju dan makanan yang kamu sukai. Mereka selalu ada yang mengkritikmu, seolah-olah hanya pilihan dia yang paling benar. Ciri toxic people yang kelima adalah tidak pernah mendukung orang lain. Ini adalah ciri umum dari orang yang toksik. Mereka akan menolak untuk mendukungmu atau memperdulikanmu. Mereka lebih suka mengecilkan hati orang lain karena hal itu justru membawa kepuasan bagi mereka. Jika mereka melihat seseorang membuat kemajuan dalam hidupnya, mereka akan mencoba untuk menjatuhkan dan mencari-cari kesalahan orang tersebut. Jika kamu adalah orang yang seperti ini, kamu harus memperbaikinya. Jika kamu berhubungan dengan orang yang seperti ini, kamu harus berhati-hati, karena kesetiaan adalah sesuatu yang asing bagi orang toksik.
Ciri keenam dari people toxic adalah tidak konsisten. Orang yang toksik sering berbohong dengan terang-terangan. Mereka juga sering mengarang cerita seolah-olah hal itu adalah sesuatu yang benar. Mereka dapat mengubah narasi dan opini mereka dalam sekejap. Jika hal itu dirasa pas untuk mereka, mereka membuat opini tergantung pada apa yang mereka perlu capai dan apa yang mereka inginkan terjadi. Orang-orang toksik tidak pernah menganggap adanya kejujuran dalam kehidupan. Jika kamu merasa berhubungan dengan orang yang seperti ini, lebih baik untuk menghentikan hubungan itu. Mereka tidak pernah menyadari atau bahkan berubah, namun kamu yang bisa berubah dan memutuskan untuk keluar dari zona tersebut. Ciri selanjutnya adalah tidak pernah mendengar orang lain. Bagi mereka, tidak penting jika kamu menceritakan cerita terbaik kepada mereka. Orang yang toksik tidak akan pernah bersedia mendengarkan kamu, walaupun mereka berusaha sekeras mungkin. Orang toksik selalu sibuk memikirkan diri mereka sendiri dan bagaimana mereka bisa mendapatkan sesuatu yang ingin dicapai daripada memikirkan perasaanmu. Ciri selanjutnya, poin ke-8, adalah sering memotong pembicaraan orang lain. Ketika kamu sedang berbicara dengan orang lain dan mereka selalu memotong pembicaraanmu, itu adalah tanda-tanda bahwa mereka seseorang yang toksik. Mereka tidak mementingkan apa yang kamu katakan. Mereka akan selalu mempunyai sesuatu untuk dikatakan. Orang yang toksik juga cenderung mengatakan hal-hal yang bagus, tidak peduli apapun topik yang sedang dibahas. Orang yang toksik selalu menganggap semuanya negatif. Ciri selanjutnya adalah hanya ingin semua mata tertuju pada dia. Kamu akan menyadari bahwa orang yang toksik akan selalu mencoba menarik perhatian orang lain dan berfokus pada dirinya sendiri. Jika ada orang yang sedang berlibur ke tempat yang bagus, dia akan mengungkit dan memberitahukan ke semua orang kenapa tempat liburan tersebut bukanlah tempat yang bagus. Jika kamu membeli baju yang bagus dan murah, mereka akan memberitahu bahwa membeli baju di tempat tersebut bukanlah pilihan yang tepat. Mereka hanya ingin menjadi pusat perhatian, tidak peduli apapun alasannya. Hal ini tentunya akan membuat mereka terlihat egois dan bodoh di mata orang lain. Namun sayangnya mereka tidak menyadari hal itu. Oke, ini yang ditunggu-tunggu para yang merequest untuk tema ini. Gimana sih Kak cara mengatasi toxic people? Ini aku baca lagi nih loh. Ada beberapa cara nih dalam menghadapi toxic people, tapi ada cara yang tidak boleh digunakan, yaitu kekerasan fisik. Nah, poin pertama, caranya adalah membatasi waktu bersama mereka. Jika kamu merasa takut untuk bertemu seseorang dan merasa stres jika berhadapan dengannya, mungkin kamu berhubungan dengan orang yang toksik. Pertimbangkan lagi untuk mengurangi jumlah waktu yang kamu habiskan bersama mereka. Poin kedua, mengatakan tidak. Banyak orang yang sangat kesulitan untuk menolak ajakan orang lain. Jangan sampai kamu tidak bisa mengatakan tidak, terlebih jika seseorang mencoba untuk membuatmu merasa bersalah. Padahal bukan kamu yang melakukannya. Semakin kamu sering menolak atau mengatakan tidak terhadap hal-hal yang membuatmu tidak nyaman, hidupmu akan menjadi lebih mudah. Poin selanjutnya, memberikan kasih sayang. Manusia bisa berubah nih teman-teman. Seringkali kita mendengar mantra ini ketika sedang menjalin hubungan dengan seseorang. Hal itu memang benar, namun harus ada niat dari seseorang tersebut jika ingin berubah. Kamu mungkin ingin membantu seseorang dalam hidupmu daripada ingin menjauhi darinya. Kamu bisa saja memberikan sejuta kasih sayang dan kebaikan, namun mereka tetap tidak berubah. Pada akhirnya, orang tersebutlah yang harus berkomitmen dan berusaha untuk berubah. Jika hanya kamu yang berusaha, tentunya akan menguras tenaga fisik dan mental kamu saja. Poin selanjutnya adalah utamakan diri sendiri. Jika kamu sedang berhubungan dengan seseorang yang toksik dan kamu selalu membantunya, jangan lupa untuk mengutamakan dirimu sendiri. Hubungan yang sehat melibatkan memberi dan menerima. Take and give. Jika kamu hanya terus-terusan memberi, kamu sendiri yang akan merasa lelah. Poin selanjutnya adalah dukung mereka untuk mendapat bantuan profesional. Jika kamu memiliki hubungan dengan orang yang toksik, cobalah untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka berbahaya dan jelaskan bagaimana perilaku tersebut dapat memberi dampak buruk. Jika mereka bisa menerima hal itu,
Cobalah untuk dukung mereka berbicara dengan terapis tentang hal ini. Psikoterapi dapat membantu orang untuk mengidentifikasi masalah dan mengelola emosi mereka dengan cara yang lebih baik. Nah, mungkin kira-kira itu aja sih yang bisa di-share tentang gimana sih caranya mengatasi toxic people. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis hubungan yang toxic. Yang pertama, itu ada keluarga atau toxic parents. Toxic parents adalah salah satu tipe orang tua yang seringkali mengatur anak sesuai dengan kemauannya tanpa menghargai pendapat dan perasaan sang anak. Kondisi ini mengarah kepada anak yang merasa terkekang dan ketakutan. Kalau dalam keluarga kamu sering diminta untuk mendisiplinkan adik atau memberi perhatian penuh kepada mereka, mengambil tanggung jawab seperti memasak atau melakukan tugas lainnya ketika kamu memiliki kesibukan, atau kamu sering merasa tidak disayang seperti saudara lainnya, itu menandakan bahwa kamu sedang ada dalam lingkaran keluarga yang toksik. Cobalah untuk memutuskan apa yang kamu inginkan dalam hidupmu, dan bicarakan keinginanmu kepada keluarga supaya mereka dapat mengerti dirimu. Selain itu, cobalah untuk mengatakan tidak, dan kamu juga bisa jelaskan mengapa kamu memilih untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah, jenis-jenis hubungan toksik yang selanjutnya adalah pertemanan. Jika kamu sering merasa tidak puas dan bahagia dengan temanmu, kamu mungkin ada dalam hubungan yang toksik. Selain itu, ada tanda-tanda lain jika kamu menjalin pertemanan yang toksik, yaitu mereka sudah melewati batas dan mereka tidak pernah meminta maaf. Alih-alih menyampaikan ada sesuatu yang salah, mereka malah menyalahkan dirimu. Cemburu pada pertemananmu yang lain, mereka menghinamu, dan kamu terlihat seperti tidak bisa melakukan hal yang benar di mata mereka. Memutuskan hubungan dengan teman yang sudah benar-benar dekat denganmu memang sangat menyakitkan. Kamu bisa mencoba untuk membicarakan ini dengan temanmu, dan jika temanmu menyadarinya, dukunglah dia untuk berbicara kepada profesional. Hubungan pertemanan atau persahabatan tentunya diharapkan untuk bertahan selamanya. Namun, jika saling menyakiti satu sama lain dan tidak memberi kebahagiaan, ada baiknya untuk memutuskan hubungan tersebut. Kamu tidak membutuhkan teman yang toksik dalam hidupmu, dan teman yang benar-benar baik tidak akan membuatmu berada dalam hubungan yang toksik atau hubungan yang tidak sehat. Kamu tidak perlu merasa bersalah ketika memutuskan persahabatan yang tidak sehat. Kamu berhak untuk bahagia dan menjalin hubungan dengan teman yang benar-benar memperdulikanmu. Oke, jenis-jenis toksik, hubungan toksik selanjutnya yaitu adalah percintaan. Hubungan yang toksik akan merusak harga dirimu dan kebahagiaanmu. Setiap hubungan patut untuk diperjuangkan, namun tidak jika kamu mengalami hal-hal seperti sering bertengkar dan merasa tidak bahagia, lebih senang untuk menghindari satu sama lain, tidak menjalani hubungan terima dan memberi, tidak bisa menolak dan memberitahu pasangan apa keinginanmu, dan kekerasan fisik. Penting untuk berkorban dalam hubungan. Namun, jika kebahagiaan dan harga dirimu selalu menjadi taruhannya, maka lebih baik untuk memutuskan hubungan tersebut. Jika hubungan dibangun atas dasar rasa sayang dan cinta, hubungan itu akan saling memelihara, memulihkan, dan menghidupkan satu sama lain. Ada baiknya untuk mencoba membahagiakan diri sendiri. Jangan menggantungkan kebahagiaanmu pada pasanganmu. Kamu tidak berhutang kepada orang lain, namun kamu bertanggung jawab sepenuhnya atas dirimu sendiri dan kamu berhak untuk bahagia. Oke, jenis-jenis hubungan toksik selanjutnya adalah karir. Memiliki lingkungan yang toksik dalam pekerjaanmu bukan hanya sekedar kamu membenci pekerjaan yang sedang kamu geluti. Lingkungan kerja yang toksik seperti mengerjakan tantangan berulang-ulang tanpa jeda. Lingkungan kerja yang buruk akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat, pemicu stres yang terus-menerus, pemicu penyakit dalam tubuh, dan hal-hal negatif lainnya. Lingkungan kerja yang buruk bahkan tidak hanya kamu rasakan ketika di tempat kerja, namun perasaan negatif tersebut bisa kamu bawa sampai ke rumah. Mereka bisa aja mencuri waktu istirahatmu dan memperburuk hubungan percintaanmu. Untuk menghindari lingkungan kerja yang toksik, cobalah untuk menghindari bergosip di tempat kerja. Terlebih lagi jika pekerjaanmu mengambil alih kehidupanmu. Ada baiknya untuk memberi batasan antara kehidupan dan pekerjaanmu. Jika kamu jenuh dengan lingkungan di tempat kerjamu, tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan dalam meninggalkan lingkungan pekerja yang buruk untukmu. Oke, mungkin itu aja nih tentang toxic people dan gimana cara mengatasinya dan beberapa jenis-jenis hubungan yang toxic. Dan ketika kalian merasa
kalian ada di circle itu, cepat-cepat memperbaiki diri kalian. Tapi jika kalian merasa ada orang lain yang toksik untuk ada dalam hidup kalian, cepat-cepat untuk menjauh ya, atau komunikasikan dulu. Tapi kalau misalnya udah dikomunikasikan pun masih belum membaik, kamu berhak kok untuk menjauh dan kamu berhak bahagia. Mungkin itu aja dari aku kali ini, karena aku semangat banget nih. Aku excited juga dengan respon-respon teman-teman yang ada di Instagram untuk apalagi sih yang akan kita bahas, dan aku semakin semangat nih buat bikin podcastnya. Semoga kalian terbantu dengan informasi yang aku bacain ini. Makasih banget ya udah mendukung channel ini. Semoga bermanfaat. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.